Wih, apa ini? Oh, rebutan daging kurban. Ini warga yang tidak jelas dari mana. Bisa saja satu keluarga Ini nih diajak cari mau daging di antri. beberapa tempat, Antri datang tapi nggak tiba-tiba mau dan antri. teriak-teriak minta Ini daging. bukan warga sini Panitia sudah guys, ini tegas tapi warga tetap nggak tahu, nekat. Apa di nggak jelas. daerahmu juga seperti ini? Sampai segitunya, geng. Orang Indonesia nak teringin makan daging kurban, daging lembu ataupun sapi hasil kurban, geng ya. Setelah dia itu mendapatkan daging macam itu, banyak kan otomatis kan, karena pergi sana pergi sini pergi sana pergi sini macam itu. Nah, setelah mendapatkan hasil yang banyak, apakah dimakan sendiri ataupun malah dijual, geng? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Selamat Hari Raya Aidil Adha, mohon maaf lahir dan batin. Karena di bulan ini masih bulan Idul Adha, geng ya, masih bulan Idul Adha dan banyak orang yang berkorban di musola ataupun di masjid. Nah, saya akan membahas tentang ini, geng, karena tadi saya tengok di FYP TikTok saya itu ada orang Indonesia itu yang membuat saya pelik, geng. Saya pun tengoknya malu tentang pembagian daging kurban, geng. Kalau kalian penasaran, saya tunjukkan dulu videonya. Apa ini, geng? Fenomena kegiatan kurban. Ini warga yang tidak jelas dari mana. Bisa saja satu keluarga diajak cari daging, diberi tempat, Ini nih nggak datang mau tiba-tiba dan teriak antri. minta Suruh daging. antri tapi nggak mau antri. Oh, Ini suruh bukan antri nggak warga mau sini ngantri. guys, ini warga nggak tahu, nggak jelas. Ya, Sampai bingung panitianya, geng. prioritas yang tua-tua dulu. Mm-mm. Entah di daerah mana, saya kurang paham. Yang jelas ini orang Indonesia, geng. Dari bahasa logatnya, dari raut wajahnya, yang jelas ini orang Indonesia. Nah, setahu saya, geng ya, kalau di sekeliling saya, daging kurban itu kita tak payah minta, geng. Sebenarnya memang tak boleh lah kita minta, karena itu kan sebuah macam sedekah orang yang berkorban. Jadi kalau kita dikasih ya kita terima, tak payah minta, tak payah minta-minta, geng. Kalau macam ini gimana, geng? Setahu saya, geng, misalnya di musola ini gitu ya, di musola si A ini mau sembelih kambing ataupun intinya daging kurban gitu kan. Itu yang diutamakan tetangga-tetangganya dulu atau jiran-jirannya dulu, bukan orang jauh dulu. Karena kita memuliakan tetangga kita dulu, geng. Karena kenapa, kalau kita ada kesusahan pun yang kita minta tolong itu juga tetangga kita. Jadi berusaha untuk memuliakan tetangga-tetangganya dulu. Kalau macam ini saya pun tengok, saya pun malu, geng, tengok macam ini, geng. Apakah di Malaysia ada juga hal macam ini atau pembagian korbannya itu macam mana ya, geng? Tentunya penasaran kan di Malaysia itu macam mana? Jom langsung kita tengok dulu videonya. Kepada semua penduduk Kuala Nerus, jom dapatkan agihan dari korban pada Hari Raya kedua bermula pukul 12 tengah hari sehingga pukul 2 petang di hadapan Pekarangan Klinik Perubatan Hijrah 24 Jam Kuala Nerus. Hari Raya kedua tahu datang, jangan datang Hari Raya pertama pula. Hari Raya pertama, klinik akan ditutup sementara pada pukul 6 pagi sehingga pukul 2 petang. Selepas itu, klinik akan beroperasi seperti biasa. Nah, macam itu, geng, di Malaysia. Nah, ini bukan saya mengambil video yang jeleknya di Indonesia, yang bagusnya di Malaysia. Ini tak, geng ya. Saya ini realita karena saya sendiri orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia sana. Dan di saat Hari Raya Kurban, saya pun juga ada di sana, pernah juga membantu penyembelihan di musola di surau, geng, di sana itu ya. Dan juga pernah juga menerima daging kurban. Nah, di Malaysia itu tengok macam seronok agak, geng ya. Itu kalau di Malaysia di tepi jalan, geng, pembagiannya ya. Saking gimana, geng? Di sana itu jiran-jirannya sudah mencukupi lalu dibagikan ke
tepi-tepi jalan daripada mubazir, karena hari raya kurban itu harus dibagikan sampai habis, sampai rata, geng. Dengan video ini pun kita sudah tahu, geng, mana yang warga kelaparan dan warga mana yang tak sebegitu membutuhkan. Kalau dikasih menerima. Tapi tak semua di Indonesia macam itu, geng. Kalau tempat saya ini alhamdulillahnya lah, tak ada orang yang berebutan daging sampai macam itu, geng. Apakah karena harga daging di Malaysia itu lebih murah? Nah, itu boleh jadi juga, karena di Malaysia sana itu kalau nak teringin makan daging, kita beli kerja 1 hari saja untuk makan daging itu sudah tak habis. Kalau di Indonesia kerja 1 hari nak beli daging 1 kilo itu ada yang tak cukup loh, geng. Jadi ya wajar lah ya kalau sampai buat macam itu. Nah, karena saya ini bukan ulama, dalam pembagian daging seperti yang di video awal tadi itu, geng, orang Indonesia itu ya sampai berubah macam itu, hukumnya itu macam mana? Karena setahu saya pembagian daging itu diutamakan pada jiran-jiran kita. Karena saya bukan ulama, jadi saya meminta pendapat kepada ulama yang lebih mengerti dalam hal ini. Oke, langsung kita simak dulu video yang berikutnya. Untuk distribusi daging kurban itu harus diberikan ke sesama muslim juga, atau boleh ke tetangga non muslim? Mohon jawabannya. Kurban sangat luas, teman-teman. Ya, kurban berbeda dengan alokasi zakat, misalnya yang spesifik dari zakat mal, ya, zakat fitri spesifik fakir dan miskin. Kurban sangat luas. Bahkan sahibul kurban itu dianjurkan menikmati bagian dari kurban itu untuk menunjukkan bukti syukurnya kepada Allah. Itu ada bagiannya untuk sahibul kurban. Bahkan ada yang terdekat dengan sahibul kurban dibagi tetangga-tetangga, kan? Kemudian juga ada prioritas dari kalangan fakir atau miskin yang dengan itu bisa mensupport kehidupan mereka. Ya, dekat, kalau dekat terpenuhi, semakin jauh lagi. Jangan tertukar. Sangat mulia kalau kita ingin berkorban di tempat yang jauh misalnya. Tapi perhatikan lingkungan kita tinggal dulu. Ya, kalau lingkungan tinggal kita sudah terpenuhi, misal di satu komplek, wah ini sudah over capacity nih hewan kurbannya, udah mencakup luar biasa, gitu ya. Di komplek dibutuhkan cukup 3 sapi, tercukupi misalnya kan, apalagi yang membutuhkan sudah selesai, tiba-tiba yang kurban 30 sapi misalnya, atau Anda melihat, wah ini sudah kalkulasinya banyak, maka boleh yang kurban Anda misalnya di daerah tertentu yang lebih membutuhkan, ada yang bisa mendapati itu hanya setahun sekali bisa makan daging menunggu hewan kurban, maka ini bisa diutamakan. Ketika Anda bagi itu, apakah hanya untuk muslim saja? Tidak, ya, boleh Anda berikan untuk non muslim. Sampaikan bahkan sebagai syiar rasa cinta, rasa berbagi, nilai toleransi, dan bahkan Anda niatkan dalam bagian-bagian hewan itu yang halal bisa menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menghunjam dalam sanubarinya. Anda sampaikan, datang dengan penuh senyuman, kalau bisa Anda sertakan dengan sembako yang lain misalnya, ya. Ketika ditanya, apa ini Pak? Oh, inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, supaya kita untuk saling berbagi dalam kehidupan yang bisa meringankan, ya, dan menyinergikan, dan serta hadir sifat saling membantu dalam kehidupan dunia khususnya dengan niat-niat yang baik. Jelas ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, kalau di Indonesia mungkin kelihatannya ya apa ya, banyaknya muslim, kan? Walaupun tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air non muslim juga, tapi kan bagi yang tinggal di wilayah-wilayah luar Indonesia yang muslimnya sedikit, kan, minoritas, ya, misalnya kayak di Amerika, di Eropa secara umum, kan, dan juga negara-negara lain. Nah, boleh jadi ini bisa lebih bermanfaat, ya. Oke. Oh, macam itu, geng. Sudah jelas sekali kan apa yang dikatakan oleh ulama atau Pak Ustadznya tadi. Nah, kalau kita ini mendapatkan daging yang lebih, ya, mendapatkan daging kurban yang lebih, karena kita bukan minta tapi ya, ini kalau dikasih, apakah boleh dijual? Karena saya itu pelik setelah saya tengok di akun Facebook pribadi saya, geng. Saya tengok di Facebook ya, geng, karena kan lepas raya haji ini biasanya kan kalau harga kambing, lembu yang agak besar biasanya itu sudah murah lah harganya, tak macam biasanya. Nah,
tadi itu ceritanya saya nak beli kambing yang sudah agak besar macam itu, mau saya beli, lepas itu nanti tahun depan baru kita kurbankan macam itu, biar mengurang dana atau pengiritan lah ya geng, macam itu. Tapi geng, ada satu kalimat ataupun ada orang yang nulis di komunitas itu, dijual beli kambing itu, saya tengok, wah ada yang jual beli daging kurban geng. Kita tengok dulu geng, saya tunjukkan kepada kalian cara jualnya itu macam mana ya geng. Ini sangatlah unik ini geng. Barangkali ada yang mau jual daging kurban, inbox saya. Wah, sekarang kita tengok komentarnya geng, karena nih yang komentar ada 127 orang yang komentar, tapi kita tengok sikit aja yang paling atas geng ya. Nah, saya punya sekitar 4-5 kilo seharga 300.000 saja. 300.000 itu sekitaran 100 ringgit Malaysia lah geng. Lepas itu bawahnya lagi ada area Sukodono, barangkali ada yang daging kambing siap tampung. Oh, ini siap membeli maksudnya geng, siap tampung ya. Nah, lepas itu bawahnya lagi geng, ini kita baca dulu ya. Ini ada kasih foto juga, ini sudah jelas sekali hasil dari daging kurban ini geng, karena bungkusannya itu kemasannya kecil-kecil ya. Harga 85.000 kalau mau 1 kilo ya. Daging sapi semua ini, lokasi Wagir Sedati. Nah, ini sudah jelas-jelas geng ya, sudah jelas-jelas daging hasil kurban itu dijual belikan. Dan ada lagi geng, ada lagi yang berkomentar macam ini, komentarnya itu macam sindiran ini geng, bukan komentar sih, tapi ya masih di komunitas jual beli itu ada yang menulis kalimat macam ini geng. Ini, semoga wong sing podo ngedoli daging kurban uripe podo berkah. Ini bahasa Jawa geng ya, yang bermaksud semoga sesiapa saja yang menjual daging hasil dari pembagian kurban hidupnya berkah. Tapi itu sebenarnya kalimat untuk sindiran sebaliknya. Nah, sekarang kita tengok komentarnya. Komentarnya itu macam mana geng? Cuma langsung kita tengok dulu geng. Suka-suka dia biarin, namanya barang gratis bro, nggak usah diambil pusing. Wah, namanya barang gratis ya, mumpung gratis ya, memanfaatkan hari raya kurban ini geng, mumpung gratis. Bawahnya lagi kita baca dulu geng. Ajak kaya kowe bukan didol, go tuku bumbu, go masak daging sing neng omah. Ini bahasa Jawa geng, yang maksudnya ini jangan macam itu dijual untuk beli bumbu masakan untuk memasak daging yang ada di rumah. Kalau ini benar terjadi, begitu susahnya hidup di Indonesia, dapat daging lembu tapi tak boleh beli bumbu. Ini saya rasa hanya lawaan aja lah, ini hanya sindir-sindiran macam itu. Oke, sekarang kita baca lagi komentar yang ada di bawahnya geng. Itu nggak apa-apa, gunanya sesuai kebutuhan, kecuali yang kurban tak boleh katanya. Misal yang kurban minta kepala atau kulit lalu dia menjualnya, baru itu salah. Nah, ini komentar-komentar pro dan kontra dari semua orang Indonesia. Saya bukan semua sih, saya hanya mengambil sedikit-sedikit saja cuplikan-cuplikan. Nah, ini saya mau minta pendapat lagi kepada seorang ulama, kepada ulama-ulama besar, beberapa ulama nanti kita tanyakan geng ya, karena saya ini bukan ulama, jadi saya memang orang Islam, orang Muslim, tapi dalam hal itu takutnya nanti salah sebab itu bukan bidang saya. Sekarang kita tanya kepada ulama macam mana pendapatnya kalau menjual hasil daging dari pemberian kurban itu macam mana hukumnya, boleh atau tak. Nah, tentunya ini sangat-sangatlah penasaran ya kan? Oke, langsung kita simak saja video yang berikutnya. Gus, ya. Kalau ada orang yang nggak doyan daging, terus dapat daging kurban banyak, itu dijual boleh nggak? Tinggal dilihat dulu penerimanya bagian dari orang kaya atau miskin. Oh. Apabila orang kaya, maka saat ia menerima daging ini posisinya seperti dengan orang yang kurban sendiri. Fa'innahu kalmudhahi, yang artinya tidak boleh menjual daging kurban. Kalau dia tidak doyan, bisa dia simpan untuk sementara waktu atau
didistribusikan lagi kepada orang lain. Berbeda dengan orang miskin. Kalau orang miskin ketika ia menerima daging kok tidak doyan, maka dia bisa memberikan kepada orang lain atau dia boleh menjualnya kepada orang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Bentar-bentar geng, saya masih agak ragu ini ya. Masa daging kurban, daging hasil kurban, pemberian kurban itu boleh dijual belikan? Oke geng, sekarang saya meminta pendapat dari ulama lain geng, yang lagi besar lagi, yang banyak dipercayai oleh orang-orang muslim Indonesia. Macam mana pendapat beliau tentang hal ini geng? Karena saya masih kurang yakin kalau dalam satu, karena ini saya tengok masih muda ya, meskipun orang muda itu belum tentu ilmunya itu rendah ya, tapi ya kita hargai. Tapi saya masih kurang yakin. Kita tengok dulu video yang berikutnya atau pendapat ulama yang lebih besar lagi. Nanti kalau betul-betul iya baru kita boleh percaya geng. Jom langsung kita tengok dulu geng. Daging korban sebelum dibagi tidak boleh dijual. Kulitnya tidak boleh dijual, kepalanya tidak dijual, akan tapi diberikan. Oh gitu. Kepada siapapun, dimulai dari orang fakir tentunya. Kemudian orang kaya pun boleh mendapatkan bagian daripada korban. Boleh tak? Akan tapi setelah diterima oleh penerima, maka sebagian ulama membedakan jika yang menerima orang kaya atau yang menerima adalah orang fakir. Oh gitu. Jika yang menerima adalah orang fakir, maka korban tersebut setelah dimiliki oleh orang fakir, maka boleh dia memakannya dan dia boleh menjualnya karena sudah miliknya. Akan tapi jika korban itu jatuh di tangannya orang kaya, maka yang diperkenankan untuk dinikmati saja, untuk bersenang-senang di hari itu. Oh gitu. Dan agar tidak dijual. Sudah kaya masih jual korban, terlalu betul orang itu. Serakah ya. Kalau memang Anda sudah kaya, nggak perlu dengan daging korban, kasihkan kepada yang lainnya, jangan jualan. Maka ulama mengatakan tidak boleh dijual bagi orang kaya yang mendapatkan daging korban, akan tapi hanya boleh dinikmati. Atau dia masak yang enak, hidangkan kepada siapapun yang datang untuk bersenang-senang hari itu. Mungkin Anda berkata, saya orang kaya nggak suka daging, atau karena terlalu kaya nggak boleh makan daging. Maka Anda pun boleh masak tapi sajikan ke orang lain, tapi jangan dijual. Oh ternyata macam itu geng. Kalau sebelum dibagikan kepada orang, itu memang tak boleh dijual sikitpun, entah itu kulitnya ataupun kepalanya. Iya, kalau yang sudah dibagikan itu ternyata boleh geng, katanya ulama tadi itu boleh kita jual, tapi tergantung kita dulu nih, kita ini orang kaya atau orang benar-benar kurang mampu. Kalau kita gini orang mampu atau mohon maaf ya miskin, itu memang boleh, tapi kalau orang kaya tak boleh geng. Kalau orang kaya itu boleh kita bagikan, tapi kita bagikan saja atau kita beri hadiah gitulah ya kepada jiran kita. Tapi yang lebih abdul lagi, kita masakkan baru kita hidangkan kepada orang-orang gitu, itu lebih bagus lagi. Nah, kalian mempunyai pertanyaan lagi tak tentang hal ini? Kalau mempunyai pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau kita sama-sama mencari pengetahuan geng ya, nanti baru kita bahas lagi insya Allah geng ya. Oke, semoga dengan video ini ada manfaatnya di bulan suci ini, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.